Level setengah kan, kata Hao Ren. Apa itu, level setengah kan? Zhao Yanzi melihat Hao Ren dan bertanya. Maksudnya, belum sepenuhnya level kan, tetapi levelku lebih tinggi dari sebelumnya, Hao Ren menerangkan. Namun, dia sendiri tidak jelas mengenai hal ini. Dia hanya mengatakan ini karena Suhan mengatakan demikian. Oh, jadi itu artinya kau belum mencapai level kan? Zhao Yanzi dengan wajah serius lagi. Zi, Nona Lou pergi. Zhao Hongyu berteriak dari tangga. Zhao Yanzi segera berbaring di tempat tidurnya dan menutupi dirinya dengan selimut, pura-pura tidak mendengar apapun. Luo Ying telah mempermalukan Zhao Yanzi di depan Hao Ren dengan semua hal buruk yang dia katakan tentang Zi selama kunjungannya. Zhao Yanzi membenci Luo Ying sampai mati karena hal ini. Saat Hao Ren melihat reaksi Zi, dia tidak punya pilihan selain turun ke bawah dan berkata, Zi tidak enak badan. Dia sedang beristirahat di kamarnya. Tentu saja, Luo Ying tahu Zhao Yanzi sedang mengamuk. Namun, dia tidak ingin berdebat lebih jauh lagi saat dia mengunjungi rumah muridnya. Baik, biarkan dia istirahat. Jaga diri Anda, Nona Luo. Zhao Hongyu mengantar Luo Ying ke pintu dengan sopan. Bagaimanapun, seperti yang telah kukatakan, aku tahu kalian sangat sibuk. Tetapi sebagai orang tua, jangan mengabaikan pendidikan anak Anda. Alasan aku berada di sini hari ini adalah untuk berkomunikasi dengan kalian. Aku masih memiliki beberapa keluarga untuk dikunjungi, jadi aku tidak akan mengganggu kalian lebih lama lagi. Luo Ying berbalik dan berkata, Terima kasih banyak, Nona Luo. Zhao Hongyu menjawab dengan sopan. Luo Ying mengangguk sambil mengambil ransel kecilnya dan berjalan keluar dari pintu. Tiba-tiba, seorang pria dengan wajah gelap muncul di luar pintu dan hampir membuat Luo Ying takut setengah mati. Nona Luo, apakah Anda pergi sekarang? Zhao Kuo berkata dengan suara kasarnya sambil membelalakan mata. Penampilan Zhao Kuo selalu ganas dan menakutkan. Namun, penampilannya bahkan lebih mengerikan karena saat itu sudah malam dan dia membuat wajah menakutkan. Luo Ying sangat takut sehingga dia mundur beberapa langkah tanpa sadar. Aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi sekarang. Luo Ying berjalan melewati Zhao Kuo, mempercepat langkahnya, dan lari seolah-olah dia mencoba melarikan diri. Zhao Kuo, kenapa kamu menakut-nakuti Nona Luo seperti itu? Zhao Hongyu memarahi. Dia hanya manusia biasa. Jadi, memang kenapa kalau aku membuatnya takut? Zhao Kuo masuk dengan marah. Aku mendengar semuanya dari luar. Dia terus mengatakan hal-hal buruk tentang Zi. Dia beruntung aku tidak memukulinya. Terus dengan omong kosong seperti ini, aku akan mencabut status tetuamu, kata Zhao Guang dengan marah. Tapi itu benar. Dia hanya makhluk fana biasa. Dia tidak punya hak untuk memberitahumu dan Zi apa yang harus dilakukan. Zhao Kuo belum merasa yakin saat dia melanjutkan. Zhao Hongyu menatapnya dan terlalu lelah untuk berdebat dengannya. Dia berjalan menaiki tangga dan ingin memeriksa Zi. Zhao Guang ingin memarahi Zhao Kuo lebih jauh, tetapi dia ragu sejenak dan memutuskan untuk tidak membantah. Dia berjalan pergi dengan muram menuju ruang kerjanya. Hanya ada Hao Ren sendirian di ruang tamu sekarang. Jadi Zhao Kuo berteriak, Hei nak, kemarilah.
Hao-Ren tidak bersusah payah untuk mengakui keberadaannya dan mulai berjalan menaiki tangga. Zhao Kuo sangat marah karena dia tidak dihormati. Namun, dia tidak bisa mengeluarkan kemarahannya pada Zhao Guang, Zhao Hongyu, atau Zhao Yanzi. Ketika dia melihat bahwa Hao-Ren mengabaikannya juga, Zhao Kuo segera melemparkan seberkas cahaya biru untuk menghalangi jalannya. Dalam keadaan putus asa, Hao-Ren membentuk sebuah pedang energi di telapak tangannya dan melemparnya ke arah Zhao Kuo. Kamu bahkan belum mencapai level kan? Zhao Kuo bahkan tidak repot-repot untuk melihat saat dia melambaikan tangannya. Namun, saat tangannya menyentuh pedang energi, terdengar suara berderak. Zhao Kuo merasa aneh dan segera menarik kembali tangannya. Dia melihat ke bawah dan menemukan titik hitam kecil di lengannya dengan beberapa rambut yang terbakar. Petir 5 elemen. Zhao Kuo sangat terkejut sehingga dia lupa memberikan Hao-Ren pelajaran sisanya. Hao-Ren, di lain pihak, tidak tahu apa petir 5 elemen itu. Dia berjalan melewati Zhao Kuo dan terus melangkah ke atas tangga. Zhao Kuo tidak bersedia melepaskannya. Dia menghentikan Hao-Ren dan berkata, "Pukul aku lagi dengan yang tadi." Ketika Hao-Ren mengabaikan dirinya sekali lagi, dia berubah menjadi cahaya biru dan terbang ke tengah tangga, menghalangi jalan Hao-Ren. "Pukul aku lagi," Zhao Kuo berkata dengan nada mengancam. Hao-Ren belum pernah mendengar permintaan seperti itu sebelumnya. Dia memikirkannya beberapa saat, membentuk pedang energi di tangan kanannya, dan melemparkannya ke arah Zhao Kuo. Zhao Kuo melambaikan tangannya dan membuat sebuah bola gelombang biru berair untuk menangkap pedang energi Hao-Ren. Ketika dia menghalangi tangga dengan tubuh besarnya, Zhao Kuo melihat ke bawah ke arah pedang energi dan bertanya dengan curiga, "Gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Memang yang mana lagi?" balas Hao-Ren. Tetapi pedang energi ini seperti awan petir. Zhao Kuo bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian tiba-tiba menampar pahanya dan berkata, "Oh, aku mengerti sekarang. Gulungan pedang cahaya pemecah bayangan ini bukan teknik pedang. Ini adalah teknik petir 5 elemen." Karena teriakan-teriakan Zhao Kuo, Zhao Guang berjalan dari ruang kerjanya. Saat dia melihat Zhao Kuo menghalangi Hao-Ren di tangga, dia berpikir Zhao Kuo berusaha mempermalukan Hao-Ren. Dia berteriak, "Zhao Kuo, kau sebaiknya berhenti sekarang." "Kakak, ini tidak seperti yang kau pikir." Zhao Kuo kehilangan kata-kata. Anak ini, dia bisa melepaskan petir 5 elemen. "Siapa yang kau panggil anak? Jaga bicaramu." "Heh, petir 5 elemen." Zhao Guang tiba-tiba berhenti marah ketika dia memproses perkataan Zhao Guang dan berjalan menuju tangga. "Kau lihat?" Zhao Kuo membuka telapak tangannya, dan sebuah pedang energi abu-abu yang dibungkus dalam bola biru berair muncul. Zhao Guang melihat dengan hati-hati dan menemukan pedang energi itu berkilauan seperti awan dari petir kecil. "Ini?" Zhao Guang mengerutkan keningnya. Gulungan pedang cahaya pemecah bayangan bukan teknik pedang. Kita semua dibodohi oleh namanya. Teknik ini pada dasarnya menggunakan 5 elemen untuk menciptakan petir. Membentuk pedang adalah bonus, tetapi menciptakan petir adalah intinya.
Ini tidak semudah seperti melepaskan pedang energi tetapi menciptakan petir di dalam pedang energi. Zhao Kuo berkata. Zhao Guang mengangguk. Aku akan menghubungi Perdana Menteri Xia dan memintanya memberi label pada gulungan pedang cahaya pemecah bayangan ini sebagai teknik kultivasi tingkat biru dari sekarang. Zhao Guang segera kembali ke ruang kerjanya. Zhao Kuo mulai menjadi serius meskipun dia jarang melakukannya. Itulah mengapa tidak ada kemajuan saat aku mengolah teknik ini. Aku salah arah. Pedang energi tanpa dasar 5 elemen tidak berguna. Mereka hanya terlihat bagus. Dia lebih tergila-gila pada kultivasi daripada Suhan. Zhao Kuo diliputi dengan penyesalan saat dia menemukan rahasia di balik gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Namun, karena dia sudah berada di level kian tingkat atas dan tidak lama lagi akan mengalami penderitaan surgawi, dia tidak punya waktu untuk kembali berkultivasi dan mempelajari gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Ini tidak benar, Zhao Kuo bergumam pada dirinya lagi sambil mengusap dagunya, menyeimbangkan 5 elemen. Tubuhku dipenuhi elemen air, jadi bagaimana aku menyeimbangkan mereka? Lebih jauh lagi, bagaimana bisa dengan mudah menyeimbangkan mereka sebaik ini? Tubuh besarnya hampir menutupi seluruh anak tangga, jadi Hao Ren batuk kecil dan bertanya, "Bisa aku pergi sekarang?" Kamu bisa pergi." Zhao Kuo menyingkir, tetapi dia terus berdiri dan bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin ini adalah teknik kultivasi dari seorang kultivator manusia. Untunglah, Suhan tidak segila dia tentang kultivasi, pikir Hao Ren. Dia berjalan ke pintu kamar Zhao Yanzi dan mendorongnya dengan perlahan saat dia masuk. Yang bisa dia lihat hanya Zhao Yanzi yang berbaring di tempat tidurnya sementara Zhao Hongyu menepuk kepalanya. Saat ini, Zhao Yanzi mengatakan sesuatu yang buruk tentang wali kelasnya dengan marah. "Ada apa di luar sana? Apa paman ketiga Zi menyulitkanmu?" tanya Zhao Hongyu yang sedang memeluk Zhao Yanzi. "Tidak ada apa-apa. Dia hanya berusaha melihat kemajuan kultivasiku." Hao Ren tersenyum lembut sebelum melihat ke arah Zhao Yanzi dan bertanya, "Apa Zi oke?" Dia tidak punya malu. Tentu saja, dia baik. Zhao Hongyu tertawa. "Bu." Zhao Yanzi komplain. Zhao Hongyu tersenyum lagi dan mencubit pipi Zi. Dia kemudian bertanya pada Hao Ren, "Aku mendengar dari Zi bahwa kamu telah mencapai level setengah kan?" Aku mengalami sedikit terobosan," balas Hao Ren. "Saya bertanya-tanya mengapa temperamenmu terlihat berbeda hari ini. Ternyata kau mengalami terobosan lagi," kata Zhao Hongyu. "Bu, bagaimana dia berbeda?" Zhao Yanzi duduk dan bertanya. Di depan Hao Ren, dia merasa malu bertindak seperti gadis kecil di pelukan ibunya. "Ketika Hao Ren datang ke rumah kita hari ini, aku bisa merasakan bahwa rohnya lebih kuat dan matanya lebih jernih," Zhao Hongyu menjawab. "Aku tidak merasakan itu," kata Zhao Yanzi sambil mengamati Hao Ren. Hao Ren, di lain pihak, belum pernah dilihat seperti itu olehnya sebelumnya dan wajahnya berubah jadi merah. "Paman ini? Benar, temperamennya tampaknya lebih baik dari sebelumnya." Matanya bersinar seperti bintang-bintang. Sepertinya dia bahkan lebih tampan daripada selebriti di TV, pikir Zhao Yanzi diam-diam sambil terus melihat. Di sisi lain,
Hao-Ren tidak terbiasa dengan Zhao Yanzi yang menatapnya. Karena dia merasa tidak nyaman, dia mencoba untuk menghindari kontak mata dengan Zi dan berkata kepada Zhao Hongyu, "Bibi, aku pikir aku tidak bisa datang dan mengajar Zi selama beberapa hari minggu ini. Aku ada ujian tengah semester pada hari Kamis dan Jumat serta Senin dan Selasa berikutnya. 2 hari pertama ujian adalah untuk mata kuliah dasar, dan 2 hari terakhir ujian adalah untuk mata kuliah khusus. Aku harus belajar selama hari-hari itu." "Tentu, tidak masalah. Jangan mengabaikan pendidikanmu untuk membimbing Zi belajar." Zhao Hongyu mengangguk. Dia melanjutkan, "Oh iya, aku juga ingin bertanya sesuatu." "Bibi, bertanyalah." "Terakhir kali ketika engkau dan Zi datang ke studioku, aku ingin tahu apakah kau tertarik dengan desain perumahan. Studio ini cukup sibuk akhir-akhir ini, dan kami ingin merekrut seorang magang dari universitas. Tanggung jawab utamanya adalah menangani beberapa hal umum selama akhir pekan. Aku sedang berpikir, daripada merekrut seseorang yang tidak ku kenal, kita mungkin juga menemukan seseorang yang kita kenal. Studio kami sedikit terkenal di negara ini. Jika kami mempekerjakan seseorang yang tidak bertanggung jawab, beberapa informasi penting mungkin bocor." Zhao Hongyu rendah hati saat mengatakan studionya sedikit terkenal di negara ini. Studionya ada di peringkat 6 besar studio desain, dan timnya bahkan terlibat dalam merancang beberapa bangunan terkenal di luar negeri. Hao-Ren menjawab segera tanpa ragu-ragu, "Jika tidak terlalu sulit, aku bisa membantu." "Bagus. Terima kasih banyak. Kami benar-benar kekurangan orang akhir-akhir ini. Setelah kau menyelesaikan ujianmu, aku akan menyediakan waktu untuk mengajarimu beberapa hal yang mendasar." Zhao Hongyu tersenyum anggun. "Oke, Bibi. Kelihatannya sekarang sudah malam. Aku pikir aku akan pulang sekarang," kata Hao-Ren. "Oke." Zhao Hongyu mengangguk. Hao-Ren berjalan dan mengambil beberapa bahan pengajaran yang dia tinggalkan terakhir kali. Kemudian, dia turun ke bawah dan berpamitan pada Zhao Guang. Ketika Hao-Ren pergi, Zhao Yanzi, yang duduk bersila di atas tempat tidur, tiba-tiba menoleh ke arah Zhao Hongyu dan bertanya, "Bu, semua siswa universitas cerdas yang berspesialisasi dalam desain dan arsitektur bahkan tidak bisa mendapat kesempatan untuk bekerja di studiomu. Mengapa dia?" Zhao Hongyu menghindar untuk menjawab langsung pertanyaannya dan bertanya dengan senyum lembut, "Bukankah Ren semakin tampan?" Dia tidak tampan sama sekali." Zhao Yanzi mencibirkan bibirnya. Hao-Ren naik ke atas bis dan kembali ke sekolah. Dia tidak sadar betapa terkejutnya Zhao Guang dan Zhao Kuo. Zhao Kuo, sebagai kultivator level kian tingkat tinggi, memiliki tubuh yang hampir abadi. Meski serangan penuh dari kultivator level Sun tidak akan dapat menyakitinya. Namun, Hao-Ren, yang bahkan belum mencapai level Kan, dia bisa membakar beberapa rambut dari Zhao Kuo. Itu perbedaan surga dan langit dari level Kan ke level Qian. Jika ada pertempuran yang sebenarnya, Zhao Kuo, yang berada di level Qian, bisa dengan mudah menghabisi 10.000 kultivator level Kan. Hao-Ren memainkan pedang energi di telapak tangannya saat dia memadatkan dan mencerai-beraikannya terus-menerus. Meskipun tingkat kultivasinya tidak bisa ditingkatkan saat ini,
teknik pembentukan esensi alam menjadi pedang energi bisa dipraktekkan. Itulah perbedaan antara teknik dan tingkat. Agar dapat tingkatnya meningkat, seseorang harus menyerap lebih banyak esensi alam terus-menerus. Namun, perbaikan tingkat bergantung pada dasar dan kemahiran dengan teknik sang kultivator. Suhan berada di tingkat yang lebih tinggi daripada Qin Xiaoyang, tetapi teknik dan kekuatan tempur yang sebenarnya tidak sekuat itu. Seperti yang Perdana Menteri Xia sebutkan, secara teknis, bahkan orang dengan teknik yang paling rendah, tingkat merah, dapat mencapai level Qian. Namun, kekuatan teknik kelas merah akan jauh lebih rendah dari kelas lainnya. Ini sama dengan tingkat Hao-Ren tidak bisa dibandingkan dengan tingkat Zhao Kuo, tetapi tekniknya perlu Zhao Kuo waspadai. Teknik petir yang dapat menghancurkan teknik elemen lain lebih dari cukup untuk mengintimidasi Zhao Kuo. Bus tiba di sekolah sangat cepat, dan Hao-Ren berjalan ke asramanya membawa materi bimbingannya. Youo Liren dan yang lain tidak bermain kartu hari ini, dan Zhao Jiai tidak pergi untuk latihannya di stadion. Mereka semua mempelajari kembali semua bahan mata kuliah mereka di asrama. Ujian tengah semester akan dimulai hari Kamis, jadi mereka semua tegang, terutama Zhao Jiai. Dia telah gagal fisika universitas 2 semester berturut-turut selama tahun pertamanya. Oleh karena itu, dia tidak bisa gagal lagi. Hao-Ren meletakkan bahan-bahan di meja, menyegarkan diri, dan naik ke tempat tidurnya dengan sebuah buku pelajaran. Namun, dia sedang tidak berminat untuk belajar. Diam-diam, dia merangkum kemampuan luar biasa yang telah dia peroleh setelah melewati level pertama dari teknik pedang cahaya pemecah bayangan. Metode kultivasinya tidak terlalu sulit. Metode ini tentang cara menyerap 5 elemen di alam ke dalam tubuhnya sendiri. Ini proses yang cukup lambat meskipun dia memiliki aksesori yang membantu di lehernya. Salah satu hal yang fantastis adalah teknik ini memungkinkan Hao-Ren untuk melarutkan 5 elemen di alam dengan susunan formasi 5 elemen yang seimbang di tubuhnya. Begitulah cara dia membuka pintu Zhao Yanzi. Dia dengan cepat menyerap dan melarutkan unsur-unsur logam di kenop pintu. Namun, penyerapan semacam ini tidak bisa diubah menjadi 5 elemen yang bisa ia simpan di tubuhnya. Hal yang lain adalah teknik ini memungkinkan Hao-Ren memadatkan pedang energi yang lemah yang memiliki sangat sedikit petir di dalamnya. Alasan mengapa beberapa rambut Zhao Kuo terbakar karena Zhao Kuo tidak mempertahankan diri. Bahkan, tipe serangan ini lemah karena Hao-Ren tidak dapat mengontrol pedang energi dengan baik dan hanya dapat melempar mereka seolah-olah sebuah granat. Namun, pedang energi selalu bisa menjadi lebih tajam dan semakin mirip dengan pedang setelah lebih banyak latihan. Yang paling penting untuk sekarang adalah memperbaiki tekniknya. Hao-Ren mendesah sambil menyingkirkan pedang energi itu. Masing-masing dari 5 elemen dalam tubuhnya telah menurun menjadi 7%. Meskipun sekarang mereka seimbang sebagai sebuah kesatuan, jumlah esensi alami sekecil ini seperti tidak ada apa-apanya. Jika referensi koefisien untuk mencapai level 3 dari gulungan konsentrasi jiwa adalah 1, maka 7% dari itu berarti 0,07. Bersama dengan 4 elemen yang lain, totalnya menjadi 0,35. Ini artinya esensi alam Hao-Ren jumlahnya telah berkurang 1/3 dari sebelumnya.
Dia hanya bisa maju ke level kan setelah angkanya menjadi 1. Itulah mengapa Suhan menyebut level setengah kan. Tentu saja, menyeimbangkan 5 elemen memperbaiki teknik pedang cahaya pemecah bayangan dan meningkatkan kekuatannya. Hao-Ren mengangkat buku gambar mekanik dan jatuh tertidur saat membacanya. Pada hari kedua, Universitas Lautan Timur terlihat sangat meriah dengan lampion dan spanduk bergantung di mana-mana. Satu demi satu, kendaraan-kendaraan yang mewah berbaris dari kantin aliran jernih ke perpustakaan. Banyak orang terkenal di lingkungan seni datang menghadiri acara ini. Semua mata kuliah seni dibatalkan, dan mahasiswa-mahasiswa dari program seni sibuk bertemu dengan tokoh-tokoh berpengaruh di bidang itu yang jarang terlihat. Namun, ini bukan masalah mahasiswa dari jurusan lain. Sehingga, mereka masih harus pergi ke kelas-kelas mereka. Karena ujian tengah semester sehari setelahnya, semua profesor melakukan peninjauan akhir untuk para mahasiswa seperti biasa. Poin-poin utamanya disebutkan selama tinjauan ini biasanya menjadi pertanyaan di ujian. Oleh karena itu, meskipun Zhao Jiai dan teman-temannya hampir tidak pernah memperhatikan di kelas, mereka luar biasa perhatian hari ini. Bahkan Yoliren bisa sepenuhnya mengabaikan gadis-gadis cantik dari program seni yang sedang berjalan-jalan di luar. Dia tidak punya pilihan lain. Dia gagal 6 mata kuliah semester kemarin, dan itu menyebabkan dia harus mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar untuk mengambil kembali mata kuliah itu. Setelah kelas teknik mesin selesai, Xie Yujia berjalan ke belakang ruang kelas dari depan dengan tas besar di tangannya. Dia meletakkannya di meja Hao-Ren dan berkata, "Aku membuat salinan catatanku untuk semua mata kuliah yang kita ambil bersama. Adapun untuk mata kuliah yang aku ambil sebelumnya, aku menemukan catatan lamaku dan membuat salinannya juga. Semuanya dikategorikan berdasarkan subjek yang berbeda. Seharusnya tidak terlalu banyak perbedaan untuk mata kuliah yang sama. Juga, aku memberi tanda bagian yang akan berada di ujian tengah semester." Hao-Ren terkejut melihat betapa perhatiannya Xie Yujia dan tidak tahu harus berkata apa. Dia berencana memohonnya untuk meminjamkan catatan setelah kelas hari ini tetapi tidak tahu bahwa Xie Yujia membuat salinan untuknya sendiri. Dia juga mengikut sertakan mata kuliah yang dia ambil sebelumnya dan diambil Hao-Ren semester ini. Dia bahkan menandai catatannya sehingga Hao-Ren tidak akan membuang-buang waktu. Para pria di sebelah Hao-Ren semuanya terkejut juga. Catatan ketua kelas selalu yang paling membantu. Namun, tidak seorang pun yang berani meminjam darinya. Biasanya, mereka akan senang jika salah satu gadis bersedia meminjamkan mereka catatannya. Tetapi hari ini, ketua kelas sendiri yang menawarkan salinan catatannya pada Hao-Ren. Oh, para pria mulai membuat keributan segera setelah mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Xie Yujia tersipu. "Semoga berhasil. Aku akan makan siang dengan Alina." "Oh," kata Hao-Ren setelah berpikir sejenak, "berapa harga untuk membuat salinannya? Aku akan membayarnya." "Tidak apa-apa. Jangan khawatir soal itu." Xie Yujia berbalik dan kembali ke bagian depan, dan melangkah keluar kelas dengan Alina. Hao-Ren melirik sekilas pada tumpukan tebal bahan-bahan dalam tas dan berpikir, tidak apa-apa. Bahan itu setebal buku teks teknik mesin.
Para pria di belakang berteriak ketika ketua kelas keluar dari ruangan kelas. Ren, aku akan mentraktirmu makan pagi selama 10 hari jika kau meminjamkannya padaku untuk dibuat salinannya. Pinjamkan padaku dulu, dan aku akan memberikan barang-barang di World of Warcraft padamu. Aku juga. Aku akan mentraktir seluruh kamar 302 hotpot. Jika ada yang mendapatkan salinannya, harus kita dari ruang 302 yang lebih dulu. Orang lain harus ikut antre. Liren, yang sangat tertekan tentang ujian tengah semester, tiba-tiba menjadi bersemangat dan berteriak merajalela. Di mata mereka, catatan Xie Yujia lebih berharga daripada harta apapun. Hanya saja mereka tidak cukup dekat untuk meminjamnya darinya. Karena dia selalu menjadi siswa teratas dalam program dan memenangkan beasiswa penuh setiap semester, siapa yang tidak ingin mengambil jalan pintas dan menggunakan catatannya untuk mempelajari kembali demi ujian itu? Melihat kerumunan semakin besar, Hauren berkata dengan suara keras, "Kalian semua bisa mendapatkan salinannya, tapi jangan terburu-buru dan jangan merobek salinan aslinya. Kau yang bertanggung jawab, Liren." Liren meluruskan punggungnya dan memegang tas itu di tangannya. "Sini, sini, sini. Panggil aku Tuan Yo dulu, dan kemudian aku akan membiarkanmu memiliki salinan. Mari kita lihat siapa yang masih punya nyali untuk memanggil kuli kecil." Gujia dong, karena kau mengalahkanku dalam poker hari lain dan memanggil saya pecundang, kau akan menjadi yang terakhir. Karena Xie Yujia memberikan salinannya kepada Hauren di depan kelas, dia tidak akan keberatan Hauren membagikannya dengan orang lain. Plus, dia bukan orang semacam itu, dia selalu membantu dengan sabar setiap kali gadis-gadis di kelas memiliki pertanyaan. Dia selalu menjadi kapten tim mempelajari sebelum ujian. Hauren dan teman-temannya, di sisi lain, relatif terlalu pemalu untuk meminta bantuan Xie Yujia, apalagi meminjamnya. Sehingga, mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menerima hadiahnya. Hauren menggelengkan kepalanya saat melihat para pria sangat gembira. Dia berjalan keluar kelas dan menuju kantor Suhan. Jalan-jalan sibuk, tetapi kantor Suhan sangat sunyi sehingga orang bahkan bisa mendengar pin jatuh. Dalam pikiran Hauren, Suhan selalu lebih suka ketenangan. Sebagai inspektur regional, ia berdedikasi untuk berkultivasi. Dalam teorinya, memerintah dengan tidak ikut campur adalah cara terbaik. Hauren mendorong pintu terbuka dan melihat dia melakukan pengolahan dengan mata yang tertutup. Dia tampak pendiam dan manis dalam gaun gaya vintage dan blus chiffon yang halus. Bulu mata panjang di atas matanya sedikit miring saat dia tampak tenang dan bernapas dengan mantap. Gambaran di bawah matahari ini 100 kali lebih cantik daripada wanita cantik di poster. Sinar cahaya merah yang menunjukkan elemen logam dan sinar cahaya biru yang menunjukkan elemen air tercerminkan satu dengan yang lain dan mengelilinginya ketika campuran ungu muncul. Cahaya ungu tidak diam. Ia berdenyut naik turun seperti detak jantung. Kemudian mulai berdetak makin cepat. Apa dia akan kembali mengalami terobosan? Aneh bagaimana aku mengatakan, lagi. Hauren berdiri di pintu, kaget dan bingung.